Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Koben Studio. Boom. Oke guys, suara ini kita akan membuat reaction tentang komentar netizen Malaysia terhadap timnas Under 17 yang lulus ke Piala Dunia. So, kalau kita lihat sini ada juga lah komen-komen yang tidak suka dan ada juga komen-komen yang support. Tapi itulah netizen, itulah kerja-kerja netizen. Kerja-kerja netizen nih berkomentar dan memberi komen dan pendapat mereka masing-masing. Jadi apapun kita akan lihat video itu dulu. Aku akan memberikan komen aku juga di dalam video tersebut, oke? Jadi stay tune. Oke guys, tanpa perlu kita buang masa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kiraan 1, 2, dan 3. Nih, daripada Faizal Baharudin. Oke, kami menghibur diri dengan canda tawa mereka. Meskipun hati ini sudah terciduk melihat penampilan Indo sekarang, terimalah kenyataan. Mereka sudah pergi jauh ke depan. Sakit hati pun harus diterima. Mereka serius tentang Piala Dunia. Dan ini salah satu komentar yang aku cakap betul lah. Sebab macam mana sekalipun Indonesia telah jauh di hadapan Malaysia ya. Sebab dorang punya daripada segi player, coach apa semua, penambahbaikan memang jauh memang ya guys. Kalau kita lihat daripada Muhammad Alifuddin pula, sebagai warga negara Malaysia, saya malu dengan Indonesia yang lebih patriotik saat mendukung timnas dibandingkan pendukung boykot dan ultras boykot yang berpikiran tua dan mundur. Bahkan sepak bola peringkat nasional mereka begitu bagus dengan kehadiran para pemain warisan kelas A. Sungguh luar biasa ya kalau kita lihat. Bermakna sekarang Malaysia tengah memerhatikan perkembangan timnas Indonesia dan perkembangan fans untuk timnas Indonesia, dan baru-baru La Grande dan Ultras Garuda mengejutkan lagi dunia dengan mereka punya chain. Ultras Garuda dengan dia punya Joker dan La Grande Indonesia dengan Garudanya. Ini adalah salah satu pencapaian juga, bukan setakat untuk timnas Indonesia tapi untuk fans timnas Indonesia juga, karena daripada dorang punya chain, dorang punya banyaklah ide dorang tu, dan sekarang dunia telah memandang Indonesia adalah salah satu negara besar yang bisa menjadi ancaman untuk mereka ya dalam segi bola sepak nih guys. Kita lihat lagi daripada Abdul Halim Aini. Hebat tetangga kita, semua pemain warisan natural naturalisasi bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya betul, kalau kita ada lihat daripada video-video yang sebelum mereka memulakan permainan, kita boleh lihat yang pemain-pemain warisan untuk timnas Indonesia dapat menyanyikan lagu kebangsaan mereka dengan baik, yaitu Indonesia Raya ya guys. Oke, kita terus lagi. Farid Haris, InsyaAllah Indonesia lolos ke Piala Dunia. Semoga dengan ini negara-negara ASEAN sangat dihargai di mata dunia. Buktikan yang mustahil bukanlah apa-apa dalam sepak bola. Jika anda memiliki usaha, tidak ada yang akan menghentikan anda. Betul, kalau kita nampak usaha sebelum ni apa yang timnas Indonesia buat ni telah nampak hasilnya guys. Daripada skuad Garuda Utama dan U17 pun sudah nampak hasilnya lah. Sebab U17 sudah dapat tiket untuk ke Piala Dunia. Muhammad Azil, 2 pertandingan Indonesia imbang. Ini sudah bisa dibanggakan. Meskipun sulit kehilangan Piala Dunia, tapi mereka punya upaya memperjuangkan nama negara sampai ke panggung dunia. Suatu saat nanti tim Indonesia pasti bisa memenangkan Piala Dunia. Pasukan Malaysia harus mengambil hikmah dari potensi pasukan Indonesia. Betul, yang komen dari Muhammad Azil nih, dia simple sya guys. Dia punya sini komennya, kalau boleh Malaysia harus mengambil contoh dan harus mengambil tahu bagaimana timnas Indonesia bangkit ya, seperti begini. Ini kebangkitan yang sungguh luar biasa guys. Amir Hafiz, gameplay Indonesia memang terbaik, hanya untuk melihat kekurangan dari segi kebugaran untuk permainan berintensi tinggi. Masih ada kesempatan buat tim Indonesia. Semoga pertandingan berimprove selanjutnya. Oke, Azrul Roll, tanya King Indo menang lawan Australia 2026, confirm King Indo bawa balik Piala Dunia InsyaAllah. Oh, yang ini yang hari tu punya komen nih guys. Selamat Indonesia. Apapun taktik anda tak perlu dikatakan, mereka selamat sepenuhnya.
Jika Anda tidak disiplin, Anda mungkin bisa melarikan diri. Yang penting mata peringkat dan orang-orang ingin melihat hasil 90 menit. Maksud Muhammad Syafiq Ilham ni lawan habis-habisan lah. Kan pula namanya Dadut. Tadi saudara jiran Indonesia dari Malaysia, Najat Safwan, semoga Indonesia lolos babak selanjutnya biar keluarga sadar target Piala AFF belum selesai. Ini campur ya guys, ada komen baru, ada komen lama. Walaupun parking bus, maksudnya? Walaupun parking bus tapi dorang main bagus, main ikut kekuatan. Oh maksudnya defend ya? Iyalah, main ikut kekuatan, fans sana patut bangga, betul? Norman Johari, Indonesia hanya perlu menang 2 kali lawan Cina dan menang lawan Bahrain. Mobil memenuhi syarat untuk ronde keempat. Tidur Roy, Piala Dunia 1 kaki. Dan sekarang tinggal lawan Cina aja. Bahrain sudah lepas guys. Selamat Indonesia. Apapun taktik Anda yang ini tadi nih si Muhammad Syafiq nih. Aidil Muhammad, gameplay Indonesia jauh beda kalau mau dibandingkan dengan gameplay Malaysia saat ini. Indo lagi serius menaikkan sepak bola di sini. Senangnya melihat Indonesia bermain. Selamat Indo, semoga sukses terus di perjuangan selanjutnya. Doaku yang terbaik buat kalian semua. Kalau kita nampak pun di sini kan memang jauh lah gameplay untuk timnas sekarang. Memang sungguh-sungguh jauh guys. Menyala timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir karena offside. Betul-betul gila Bob. Time pertama aku ada nampak video tu kan, sudah aku nampak. Serangan-serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia Under 17 ni gila-gila. Hantam terus. Dia punya timing tu memang laju guys. Alias sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Qasimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen. Betul. Timnas Indonesia kalau lawan Afghanistan pun, Afghanistan bukannya kita tak boleh jangan remehkan Afghanistan kan, tapi iyalah kalau boleh timnas Indonesia buat lagi yang terbaik lah kan. Kalau lawan jumpa Afghanistan nanti. Grup C setelah ini, jujur saja abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Menyala timnas Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Betul. Boleh dijadikan contoh lah. Boleh dijadikan contoh sekarang tentang timnas Indonesia ni. Sebab ini macam mana aku mau cakap, Jauh sudah tinggal Malaysia sebenarnya dengan perkembangan sepak bola di Indonesia. Kalau kita nampak Indonesia, skuad utama pun power, skuad Under 17 ni pun power. Under 17 nanti ni mereka akan naik umur dan
apabila mereka mengasah bakat, mentajamkan skill-skill dorang, apabila mereka masuk ke skuad utama Garuda, bermakna makin akan kuat lah skuad utama tu. Kan? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Hari tu Indonesia diambang kejutan terbesar. Mantap ya ini komentar daripada Malaysia ni. Indonesia diambang kejutan terbesar. Woi, memang Evandra Floresta. Masuk Piala Dunia guys. Masuk Piala Dunia guys. Gila. Untuk bola bunta. Saya rasa pemain warisan. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni. Jealous kan? Erick Thohir ni semakin menjadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Betul. Kan? Tapi di sana Erick untuk Thohir punya gaul ni memang bola sepak lain mereka dalam macam. kedudukan yang lebih baik. Tak payah ambil orang lain, kita cakap Indonesia je. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Tengku Kota Johor, Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Fizal, you tengok, you kena alert ya, Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga kan. Sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen post Pak Long ni ada di sini, mak dia ni, apa pun carilah. Tengok guys. Perkembangan sepak bola Indonesia tu, TMJ pun, Tengku Mahkota Johor pun, yang punya JDT tu pun melihat sudah perkembangan timnas Indonesia. Bayangkan macam mana sekarang timnas Indonesia di mata dunia tu guys. Macam mana perkembangan pesat yang dilakukan oleh Erick Thohir ni. Erick Thohir buat di kau-kau punya, memang kau-kau punya. Dia gaulannya luas guys. Luas. Bergambar dengan Presiden FIFA. Pergi sana, pergi sini. Kan? Dapat tarik orang. Perkembangan yang membuat Indonesia punya sepak bola lagi maju ke hadapan. Stadium di sana pun banyak, klub-klub pun di sana banyak. Kalau kita lihat memang aku boleh katakan yang timnas Indonesia ni satu hari nanti confirm akan jadi nama besar di atas dunia ni. Confirm guys. Kalau dorang punya konsisten begini, confirm. One of the best country, aku boleh katakan one of the best country di masa akan datang. Dan mungkin di masa akan datang juga Indonesia ni akan terus masuk ke Piala Dunia dan dikenali oleh dunia. Itu bagi aku salah satu pencapaian yang luar biasa untuk Indonesia lah. Aku harap timnas Malaysia pun boleh lihat, Harimau Malaya, FPM boleh lihat apa yang telah dibuat oleh Erick Thohir ni. Ambil contoh sikit lah untuk membuat perubahan. Jadi kita punya Harimau Malaya pun tidak jauh ketinggalan kan. Dari segi rekrutmen kena ada orang yang betul-betul Scouting yang pergi tengok tu. dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Betul. Pandangan ni mungkin pandangan Dia kena ada scouting juga tu. Pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke. Tak, ini cakap betul ni. Ex player. Betul. Okey, Untuk scouting. okey, nama dia sekian-sekian ni. Dua ada di mana? Okey, hantar pergi tengok betul-betul, pergi check betul-betul. Maksud dia hari tu pergi duduk sana 2 minggu okey settle betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat ni ada ni seorang ni, check player ni nak main, tiba-tiba tak boleh, tak check pula rules dengan FIFA. Benda-benda macam ni Kena detail lah, ada orang yang tak akan setuju.
Apa pula pemain kita nak tak mana? Ramai. Itu satu pula persoalan. Tapi keperluan tu perlu ada. Peluang tu kena guna pakai. Masa sekarang ini, keadaan semasa ni. Dia kena ambil. Contoh pun tadi dah pukul 2 tadi pun dah terbukti. Bukan melidakkan pemain-pemain seperti apa Martin Davis ke Kobe Ong. Betul. Okey, kita nampaklah contoh. Kita ambil contoh daripada Indonesia lagi. Mereka ambil naturalisasi. Kita belit lidah guys. Naturalisasi dari luar. Ambillah yang berdarah keturunan Indonesia. Okey, dan mereka tu mempunyai pengalaman-pengalaman yang luas di bidang sepak bola. Tidak kira di Eropah kah, di Belanda kah, di mana-mana kah. Setidaknya mereka ada pengalaman, dan pengalaman tu mereka bawa masuk ke timnas Indonesia. Dan mungkin orang-orang yang memang asli Indonesia yang tidak ada darah campuran mungkin boleh belajar daripada skill-skill mereka. Kiranya pengalaman tu dibawa masuk dari luar ke dalam Indonesia dan diterapkan nanti cara bermain yang bagus, kan, coach-coach yang bagus. Tengok coach-coach Indonesia sekarang. Apa Patrick Kluivert, cok? Patrick Kluivert Barcelona punya striker dulu. Wah, gila guys. Sekarang sorry to say lah guys, memang Malaysia perlu belajar daripada Indonesia. Perlu guys. Kalau tidak kita akan ketinggalan jauh guys. Kita akan ketinggalan jauh. Ke luar lain ke bukan, ini tambahan kepada pemain yang perlu kita bawa masuk. Sebab kalau Indonesia pun kita tengok mereka dah plan tu pun mereka dah tahu dah seperti macam kelayakan World Cup itu, mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa takkan sampai ke tahap macam tu dia boleh bawa. Lepas tahu depa punya tang mana depa mana tu. Tu yang maksud saya tadi tu, kita pun kalau nak ambil pun pada saya, pandangan saya lebih kepada posisi keperluan. Dia tak, sebab terlampau ramai yang di luar ni, nak ambil tu mudah aja, siapa-siapa je. Dia tak boleh ambil tu siapa-siapa tak boleh. Maksudnya kita nak ambil striker 2 orang. Yes, midfield 2 orang, defend. Mengikut posisi yang kepentingan. We think we're different, but it were when us who change. Okey guys, jadi sampai situ insyaAllah video tu. Dan apa yang aku ingin katakan di sini, dunia tengah melihat perkembangan timnas Indonesia. Malaysia pun daripada dia punya wartawan apa semua, player legenda-legenda sepak bola Malaysia pun semua tengah lihat Indonesia. Perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia sekarang ni, aku boleh katakan sungguh-sungguh luas ya guys. Sungguh-sungguh hebat, dikarenakan pemain-pemain yang mereka bawa masuk, coach-coach yang mereka bawa masuk. Erick Thohir lagi sebagai presiden. Erick Thohir ni aku boleh katakan sebagai seorang presiden yang hebat, yang dapat membuat Indonesia mendapat pencapaian-pencapaian yang hebat, terutama pencapaian yang baru-baru. Under 17 dapat masuk ke Piala Dunia. Novi Arianto. Ini perkara yang sungguh-sungguh serius. Malaysia perlu ambil tahu dan ambil contoh bagaimana Indonesia dapat buat begini ni semua ni. Kan guys? Okay guys, so sampai situ insyaAllah reaction aku, dan see you in the next video. Yan Comment Studio going out.